Pagi, silakan duduk. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak persilakan kepada kalian untuk salah satu dari teman kalian untuk mengumpulkan. Mita. Hai teman-teman, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa menghadap Untuk kehadirannya kalian ya. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir. Jadi sebentar, kalau pada saat Bapak cek kehadirannya kalian, apabila ada temannya kalian yang tidak hadir, jadi sampaikan kepada Bapak ya. Yang pertama, kita tidak mohon hadir. Yang kedua, teman hadir Feni. Yang ketiga, kita ada yang di bahasa hadir. Kawan Sudiandika hadir. Silakan berdiri, cek perhatiannya kalian. Perhatiannya. Silakan tengok kiri kanan apabila ada sampah di sekeliling kalian, di lacinya kalian. Nah, silakan dipungut dan dibuang ke dalam tempatnya. Sudah semuanya? Selanjutnya, silakan persiapkan alat tulis bukunya kalian, buku paket, buku penunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar ketika melaksanakan proses pembelajaran nanti kalian tidak persiapkan memang. Sudah semuanya? Sudah siap semuanya belajar? Tingkatkan rasa nasionalisme kita, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pada pagi hari ini, semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi kemarin Bapak sudah bagikan modul ajarnya di melalui WhatsApp. Mungkin kalian sudah baca. Ada yang tahu tidak apa sebenarnya itu kebangkitan nasional? Silakan. Silakan berdiri. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan. Persatuan nasional Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selain itu, apalagi yang kalian ketahui? Silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat mengubah perdagangan bangsa Eropa ke Indonesia. Khususnya ekonomi Eropa berkekurangan. Dua, upaya mencari rupa-rupa hingga berkembangnya teknologi pelajaran. Empat, keinginan mencari daerah terdekat. Dan semangat menyebarkan agama dan berani. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi silakan perhatikan di depan. Nah, mungkin ada salah satu dari kalian untuk membantu membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Silakan yang di depan mungkin kita tidak mau berdiri. 1. Melalui proses pembelajaran dengan video, peserta didik dapat menyimpulkan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan dengan baik dan benar. Ya, silakan dulu. Selanjutnya mungkin Bapak karyawan, silakan berdiri untuk membantu. Setelah mengamati video melalui PowerPoint, peserta didik dapat memperjelas arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan dengan baik dan benar. Ya, terima kasih ya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Melalui proses pembelajaran dengan video, peserta didik dan bisnis peran
nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional dengan baik dan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita catat setelah kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan menanyakan sebuah video yang kalian simak ya. Langsung kalian simak videonya. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau membuka dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring majunya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangannya. Dari video yang kalian simak tadi, coba tadi kalian buatkan suatu kesimpulannya itu. Apa kesimpulan dari video yang sudah kalian simak tersebut? Silakan mungkin satu orang perhatian dulu apa yang kalian amati tadi terkait masalah video yang sudah ditanyakan. Silakan satu orang. Awal mulanya penjajah di Indonesia kita didirikannya FPT pada tanggal 20 Maret 1602 di berbagai daerah. FPT dilakukan tindakan dengan melaksanakan politik DS juga politik adu domba, yaitu saling mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba dalam kerajaan. Ya, terima kasih yang pertama. Ya, lalu kita silakan. Selain itu apa lagi? Silakan berdiri. Oke, kita tepuk tangan dulu. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa, mewajibkan rakyat menanami sebagai dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Oke, bagus sekali. Silakan dulu. Kita tepuk tangan dulu. Pak akan membantu kalian menjadi 3 kelompok. Nanti Bapak sebutkan nama-namanya dan langsung bergabung kepada kelompoknya masing-masing ya. Pertama, di situ perhatikan yang nomor 1 Mita Julianti. Yang berikutnya Nikomang Triwantari, Diketot Widarmawan. Yang keempat Nikomang Reza. Berikutnya kelompok 2 Nikomang Darmiati, Kade Rian Koyasa, Kade Dea, yang terakhir Kade Aryawan. Berikutnya kelompok 3 Nikomang Parwati, yang kedua Ibu Lisna, yang ketiga Nikomang Sudiandika, dan yang keempat adalah Nikomang Adi Effendi. Jadi itu adalah nama-nama kelompoknya kalian. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian. Silakan simak videonya. Dan tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, Wahidin Sudirohusodo. Beliau bersama teman-teman seperjuangan mendirikan surat kabar bernama Retno Bunda. Surat kabar ini menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Karena Bumila terbit di Yogyakarta di tahun 1895. Melalui surat kabar inilah Wahidin Sudirohusodo menyampaikan pemikiran tentang nasionalisme, pendidikan, kesamaan derajat, dan budi pekerti. Setelah bertemu dengan Sutomo, akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuat sebuah organisasi.
Organisasi itu adalah Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Salah satu hal penting yang dilakukan oleh beliau adalah menggunakan organisasi untuk memajukan pendidikan dan mengembalikan martabat bangsa. Sebagai dokter, beliau bahkan juga memberikan layanan kesehatan berartikan dan kebudayaan di Indonesia. Sama seperti Wahidin Sudirohusodo, Sutomo juga mengabdikan dirinya sebagai dokter untuk masyarakat. Tak hanya itu, beliau juga aktif di bidang jurnalisme dan sempat menjadi pemimpin di beberapa surat kabar. 3. Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang biasa disingkat HOS Cokroaminoto. Tayangan video terkait masalah tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Silakan kalian pilih berdasarkan tayangan video tadi. Kalian catat tokohnya, 2 tokoh tersebut. Nanti itu yang kalian akan jadikan proyek dalam pembuatan video. Ya. Silakan. Sudah dipilih tokohnya tadi? Oke, coba dari kelompok 1 perwakilan apa kira-kira topik apa yang diambil, silakan berdiri. Yang pertama tokoh Wahidin Sudirohusodo dan kedua Dr. Sutomo. Silakan berdiri. Oke, yang berikutnya silakan kelompok 3 tokoh kebangkitan nasional yang dipilih, silakan berdiri. Masing-masing kalian sudah menentukan tokoh yang kalian akan buatkan proyeknya. Bagikan LKPD kepada kalian ya. Aku bagikan LKPD-nya. Oke, jadi perhatikan. Jadi tadi kan sudah kalian menentukan 2 topik ya tentang tokoh kebangkitan nasional yang akan dijadikan briefing. Oke, jadi di situ sudah ada catatan bahan yang kalian siapkan dan Bapak sudah bagikan LKPD kepada kalian. Dan di mana di LKPD itu sudah ada petunjuk cara pembuatan briefing itu sendiri. Ya. Jadi silakan nanti di dalam masing-masing kelompok itu kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, membagi tugasnya kalian. Nah, kira-kira siapa yang mengerjakan LKPD, siapa yang membuat briefingnya, dan siapa yang mencari informasinya. Jadwal bersama-sama, kira-kira kapan waktunya atau batas waktunya untuk penyelesaian proyek ini sendiri ya? Kapan batas waktunya? Jadi batas waktunya bisa kita selesaikan dalam minggu ini, bisa minggu. Misalkan kita bersama-sama menentukan, karena nanti setelah kalian menyelesaikan proyek tersebut, nanti kalian akan menyajikan hasilnya atau mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat.
Jadi Bapak persilakan, nanti yang maju pertama itu adalah kelompok 1. Jadi siapkan kelompok 1, persiapkan produknya kalian akan ditampilkan di depan. Oke, Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyajikan hasil briefing yang telah kami diskusikan bersama teman-teman kelompok kami. Dan saya persilakan Mita untuk membacakan hasil briefing yang kami telah diskusikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan hasil briefing dari kelompok kami. Adapun topik yang kami ambil yaitu tentang peran tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, Wahidin Soedirohoesodo peranan 1 bersama teman-teman seperjuangan mendirikan surat kabar bernama Retno Dorila. Yang kedua, surat kabar menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Yang ketiga, melalui surat kabar Wahidin Soedirohoesodo menyatakan pemikiran tentang nasionalisme, pendidikan, kesamaan derajat dan budi pekerti. Yang kedua, Dr. Sutomo peranannya Bung Tomo atau Sutomo merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran pentingnya adalah membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan tentara sekutu pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Itulah hasil briefing dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada mereka. Itulah hasil briefing dari kelompok kami dan saya persilakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada nomor 1. Perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Dr. Sutomo? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di dalam perjuangan pergerakan nasional, Dr. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Beliau sering terlibat dalam bidang politik dan mencari hubungan dengan pelajar lain untuk membentuk perhimpunan pelajar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Bapak kelompok 2, Bapak persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk menyajikan produk yang berupa briefing yang dibuat oleh kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk membacakannya. Saya akan membacakan hasil briefing dari kelompok kami. Adapun topik yang kami ambil yaitu tentang peran tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, HOS Soekarno-Minoto. HOS Soekarno-Minoto dikenal sebagai salah satu pejuang yang berani melawan pemerintah kolonial Belanda. Ia telah menyampaikan pidato untuk memacu semangat patriotisme bangsa Indonesia dan gemar menuliskan kritik keras kepada pemerintah Belanda. Kedua, Louis Dekker. Louis Dekker dikenal sebagai tokoh Indo, keturunan Indonesia Belanda, yang merintis nasionalisme dengan mendirikan Indisc Party pada 1912. Alasan Dekker mendukung rakyat pribumi adalah saat itu ia melihat banyak sekali ketimpangan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa Louis Dekker membantu masyarakat Indonesia? Alasan beliau memihak Indonesia karena nantinya
tergerak melihat penderitaan rakyat di bawah pelaksanaan tanam paksa yang tidak berperi kemanusiaan. Ernest Dweck, organisasi Identispar adalah organisasi yang pertama kali bergerak dalam bidang politik. Dan terima kasih. Itulah clipping dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Saya berikan tepuk tangan. Silakan teman-teman kembali ke tempat. Kepada kelompok 3, Bapak persilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil briefing yang telah kami diskusikan bersama teman-teman kelompok. Kepada Risna, saya persilakan untuk membacakan hasil briefingnya. Baiklah, saya akan membacakan hasil briefing dari kelompok kami. Adapun topik yang kita ambil yaitu tentang peran tokoh kebangkitan nasional yang pertama. Yang pertama, Dr. Cipto Mangkukusumo. Cipto Mangkukusumo adalah satu dari 3 pendirian ISJEK Parti yang memulai karirnya sebagai seorang dokter. Pemerintah Belanda di Denmark. Suatu ketika Cipto melihat banyak sekali ketidakadilan yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua, Suadi Sudadiningrat atau yang akrab disapa Ki Hajar Dewantara pernah menjadi wartawan dari sebagai surat kabar seperti Sudiotomo, Mitterrand, dan Despres Expo Hindia. Ki Hajar Dewantara bersama dengan Cipto Mangkukusumo dan Louis Dekker mendirikan ISJEK Parti pada 1912. Setelah itu peran tokoh kebangkitan nasional yang diberikan kepada moderator. Itu tadi pembacaan briefing yang telah kami diskusikan. Pada kelompok lain kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Alasan apa yang latar belakang Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang melatar belakang 1. Ki Hajar Dewantara bercita-cita menjadi seorang pendidik. 2. Jumlah sekolah bentukan pemerintah kolonial Belanda masih sedikit. 3. Banyak putra-putri Indonesia sebelum bersedia untuk bersekolah formal. 4. Sistem pendidikan kolonial dianggap melemahkan semangat juang bangsa Indonesia. 5. Pemerintah kolonial Belanda memperlakukan organisasi sekolah hias terhadap sekolah swasta. Baik, itu adalah hasil pembacaan diskusi yang telah kami buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi. Bagus sekali, berikan tepuk tangan kepada Jadi itu tadi adalah hasil yang sudah kalian sajikan terkait masalah apa yang sudah kalian buat berupa briefing, yaitu tentang peranan tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang sudah kalian tuangkan di dalam bentuk briefing yang sudah kalian sajikan tadi di depan kelas masing-masing. Jadi persilakan nanti kepada kalian semua hasil yang kalian sudah buat tersebut nanti silakan kalian pajang di dinding ya. Ini supaya nanti teman-teman yang lainnya bisa melihatnya. Baiklah, anak-anak sekalian, jadi dengan berakhirnya penyajian hasil yang sudah kalian sajikan di depan kelas tadi, maka berakhirlah pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mulai mengakhirinya, persilakan kepada kalian, satu orang perwakilan dari kalian, apa kira-kira pengalaman yang kalian peroleh selama pembuatan proyek tersebut. Satu orang perwakilan, nah, silakan berdiri. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengalaman yang didapatkan yaitu dengan adanya tugas kelompok pembuatan proyek sehingga memberikan pengalaman baru bagi kami di dalam bekerja sama menyelesaikan proyek sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yang sudah diberikan. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Bagus sekali.
Doni? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Dengan menyajikan hasil proyek yang sudah kami buat dalam bentuk clipping, sehingga kami bisa mengetahui peran penting dari masing-masing tokoh kebangkitan nasional itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya, karena sudah berakhirnya pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan satu orang dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Silakan perwakilan satu orang dari kalian. Silakan Mbak Doni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah melaksanakan pembelajaran dapat disimpulkan kebangkitan nasional merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 untuk menyatukan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Tadi pelaksanaan pembelajaran sudah kita lalui bersama dengan menghasilkan suatu proyek yang sudah kalian presentasikan. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan suatu tes ya berupa uji pengetahuannya kalian untuk menguji kemampuannya kalian terhadap materi yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Isi namanya kalian dan isi kelas. Baiklah, harus kalian sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa tadi materi apa yang sudah disampaikan terkait masalah kondisi bangsa Indonesia pada tahun 1908. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari itu bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu kita masuk ke bagian C, yaitu tentang mewujudkan persatuan dan nilai kebangkitan nasional. Jadi silakan nanti kalian pelajari di rumah. Kalau sudah ada buku modul yang sudah Bapak bagikan untuk pertemuan kita di minggu berikutnya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapak persilakan kepada satu orang perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Ketut Widarawan memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.